Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan selalu semangat ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini atau kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana menghasilkan banyak uang ya dengan menjual cerita atau pengalaman pribadi kita. Nah, dengan menjual cerita atau pengalaman pribadi kita, kita tidak kesulitan untuk membuat produknya atau mengajarkannya, mentrainingkannya, karena itu merupakan pengalaman nyata kita yang sudah kita alami. Tentunya akan lebih lancar, ya, lebih meyakinkan dan lebih mudah dipercaya oleh banyak orang. Nah, topik ini sangat menarik buat saya terutama ya karena saya dulu adalah karyawan, teman-teman. Saya adalah karyawan yang berangkat pagi, kemudian pulang sore, bahkan malam, dan juga bahkan sering pulang pagi. Ya, dengan beban kerja yang lama-kelamaan saya tidak bisa menanggungnya. Akhirnya saya pernah mengalami suatu stres yang eh, cukup parah. Nah, kemudian setelah itu saya memutuskan untuk melakukan apa yang saya bisa. Nah, ternyata teman-teman, ya, apa yang saya bisa yaitu pengalaman-pengalaman saya dari waktu kerja dulu, ya. Kemudian juga saya suka berbagi, suka memberikan training, ya, dan juga pada waktu kerja dulu saya menjadi seorang manajer dan juga menjadi seorang trainer juga, ya. Saya pernah bekerja di perusahaan multinasional company yang memiliki ribuan karyawan dan ratusan cabang di seluruh dunia ya dan saya pernah meniti karir di sana dari awal gitu ya dari saya masih sangat muda sampai tahun tahun kira-kira 2014-an saya memutuskan untuk berhenti sebagai karyawan. Selama karir saya pernah menjabat sebagai program director ya untuk merencanakan dan mengeksekusi proyek-proyek yang lumayan besar. Sebagai program director, saya punya kurang lebih 50-an lebih project manager yang berasal dari berbagai negara. Ya. Kemudian juga saya memiliki banyak staff. Ya. Selain project manager, juga ada eh, project controller, project planner, kemudian project admin. Ya, kemudian masing-masing project manager ini dia memiliki kurang lebih antara 20 sampai 30 tim yang bekerja. Ada engineer gitu ya, ada solution architect ya. Nah, itu tersebar di seluruh dunia untuk timnya. Nah, kemudian setelah saya keluar, saya membagikan pengalaman-pengalaman ini dalam bentuk training. Yang training ini akhirnya bisa menghidupi kehidupan saya dan saya bisa hidup layak dari training atau berbagi cerita atau berbagi pengalaman. Apa yang saya trainingkan adalah merupakan pengalaman yang pernah saya lewati, yang pernah saya lalui, ya. Nah, ini akhirnya membuat saya memiliki hidup yang berkecukupan, kemudian waktu yang cukup untuk saya bisa menikmatinya. Saya lebih rileks, saya lebih santai, saya bisa bekerja dari rumah dan saya pendeknya bisa bekerja dari mana saja. Ya, saya sekarang memiliki learning management system dan saya menjual secara online. Nah, inilah yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini, bagaimana kita menghasilkan banyak uang ya, dengan menjual cerita atau pengalaman. Nah, untuk itu, teman-teman, kalau topik ini menarik, ya saya memiliki banyak topik seputar ini kemudian yang akan saya bagi kepada Anda setiap minggu. Untuk itu, pastikan Anda subscribe, Anda
like, syukur-syukur Anda komen, dan juga Anda tekan lonceng untuk Anda mendapatkan update. Ya. Nah, ini akan cocok buat Anda yang satu, sudah merasa mentok, ya, deadlock, ya, untuk meneruskan karir sebagai karyawan, dan Anda memiliki passion untuk berbagi cerita atau berbagi informasi, kemudian menjadi trainer, mentrainingkan baik yang online maupun yang offline, atau mengcoach karena Anda mungkin misalnya punya keahlian atau pernah mengalami suatu pengalaman yang bisa Anda bagikan dan mentransformasi diri Anda dan mentransformasi orang, ya. Kemudian Anda yang sudah mendekati masa pensiun, karena memang sudah dekat waktu pensiun Anda masih mencari-cari apa yang akan Anda kerjakan di waktu pensiun nanti. Nah, kemudian teman-teman juga Anda yang ingin pensiun dini, walaupun usia Anda masih sangat produktif, Anda ingin menghasilkan dari berbagi pengalaman nyata yang bisa mentransformasi banyak orang, karena Anda sudah mengalaminya sendiri, yaitu Anda sudah mentransformasi diri Anda. Nah, materi-materi saya ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Untuk itu, pastikan Anda simak sampai akhir. Mari kita mulai. Baik, teman-teman semua. Kita mulai ya dari apa sih yang akan saya bahas di video saya kali ini. Ya, yang pertama, saya ingin membahas mengenai mengapa kok menjual cerita. Ya, apa untungnya? Ya, alasannya apa saja? Ya. Kemudian bagaimana kita menjual cerita, pengalaman atau pengetahuan itu bisa menjadikan sumber penghasilan yang kita bisa hidup berkecukupan, ya, dengan menjual cerita ini atau informasi, pengalaman, dan juga pengetahuan. Kemudian tidak hanya itu, kita bisa mendapatkan kehidupan yang berkecukupan, bagaimana kita memiliki kebebasan waktu tanpa harus bekerja, ya, berangkat pagi, pulang sore atau bahkan malam, atau lebih parah lagi pulang pagi, ya. Ada waktu yang terampas, ada kebebasan yang terampas, ya. Paling tidak kebebasan waktu. Nah, kalau Anda ya tidak ingin itu terjadi lagi di kehidupan Anda, ya mari simak seterusnya. Kemudian yang kedua, cerita yang seperti apa yang dapat menghasilkan banyak uang? Ya, informasi yang seperti apa yang bisa menghasilkan banyak uang? Ya, pengalaman seperti apa yang bisa menghasilkan banyak uang, dan pengetahuan seperti apa yang bisa menghasilkan banyak uang? Ya, yang saya sebutkan tadi, teman-teman, itu semua bisa menghasilkan banyak uang. Nanti saya akan sampai bagaimana caranya, ya. Saya akan kupas satu persatu, ya, bagaimana informasi bisa menghasilkan banyak uang, bagaimana pengetahuan atau knowledge bisa menghasilkan banyak uang, bagaimana pengalaman bisa menghasilkan banyak uang, kemudian bagaimana cerita bisa menghasilkan banyak uang, ya. Nah, saya akan bagikan di video-video saya selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan seseorang gagal meskipun sudah punya pengalaman yang cukup, ya, pengalaman yang baik, sudah punya expertise, ya, sudah punya bidang keahlian yang sebenarnya sangat-sangat banyak dicari orang dan sangat mungkin untuk menghasilkan banyak uang. Nah, apa kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kegagalan ini, ya, akan saya bahas pada video kali ini. Kemudian juga selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana menghindari kesalahan-kesalahan tersebut supaya Anda, ya, tidak mengalaminya.
sehingga Anda lebih efisien dan Anda lebih efektif dan Anda akan lebih sukses lebih mudah ya, lebih simple. Oke, kemudian agenda selanjutnya adalah mengenai kunci sukses dalam menjual cerita atau pengalaman ini itu apa saja. Yang pernah saya alami akan saya bagikan. Ya, paling tidak yang pernah saya alami ya, teman-teman. Kemudian sebelum kita akhiri video ini, saya akan merangkumnya apa sih yang paling penting untuk bisa dapat menghasilkan banyak uang dengan berbagi cerita atau menjual cerita ini. Ya. Oke. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai yang pertama. Mengapa menjual cerita atau pengalaman? Ya. Ada beberapa alasan yang sangat menarik, teman-teman. Yang pertama, akan lebih mudah. Ya. Karena pengalaman atau cerita hidup kita ini sudah pernah kita alami. Tentunya untuk menceritakan, membuat itu menjadi suatu produk, suatu program, itu akan lebih mudah daripada kalau Anda membuat produk yang merupakan sesuatu yang Anda asing. Anda belum pernah mengalami. Ya, Anda belum pernah mencobanya. Itu akan membutuhkan effort yang lebih banyak sehingga akan lebih sulit. Inilah mengapa alasannya saya merekomendasikan Anda untuk menjual cerita atau pengalaman. Jadikan cerita hidup dan pengalaman Anda ini produk Anda yang unik atau program Anda yang unik yang bisa Anda jual untuk menolong kehidupan orang lain, untuk mentransformasi kehidupan orang lain seperti yang pernah Anda lakukan. Nah, seperti yang saya contohkan kali ini. Ya, saya sudah bertransformasi dari karyawan, kemudian sekarang menjadi entrepreneur. Entrepreneurnya di bidang storypreneur. Ya, storypreneur itu terdiri dari informasi, ya, infopreneur, sekaligus juga knowledgepreneur, dan juga experiencepreneur. Nah, ini yang pernah saya alami dan mentransformasikan diri saya dari seorang karyawan yang harus bekerja dari jam 9 sampai jam 5 resminya. Kemudian saya bisa memiliki penghasilan tanpa harus bekerja jam 9 sampai jam 5 dan saya juga memiliki kebebasan waktu. Itu alasan pertama, mengapa kok menjual cerita atau pengalaman hidup. Yang kedua adalah lebih murah. Ya. Kalau Anda ingin berbisnis, kalau Anda ingin menjadi entrepreneur dengan menjual produk yang berwujud, ya, menjual misalnya apa makanan atau minuman, Anda menjual misalnya pakaian, ya, Anda menjual ingin memiliki butik atau memiliki bengkel, akan memerlukan tempat, ya, memerlukan tempat yang khusus. Anda harus menyewa ya untuk restoran Anda atau untuk toko Anda. Itu akan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Sedangkan dalam hal menjual cerita atau pengalaman, itu akan lebih murah biaya awalnya. Karena Anda bisa membuat produk, ya, membuat paket program ya, dengan modal laptop, ya, kemudian mungkin modal PowerPoint atau modal Microsoft Word kalau Anda menjual informasi dalam bentuk e-book atau buku. Ya, kemudian Anda bermodalkan pengalaman Anda untuk Anda transfer ke bentuk pelatihan, itu modalnya jauh lebih sedikit dibandingkan kalau Anda membuka toko, bengkel, atau rumah makan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah lebih simpel, lebih sederhana. Karena semua sudah ada di pikiran Anda. Semua sudah ada di memori Anda. Semua sudah Anda alami di dalam tubuh Anda. Karena tubuh kita ini menyimpan memori dari apa yang kita alami. Pengalaman-pengalaman Anda semuanya terekam di dalam tubuh. Ya, sehingga Anda mungkin bisa punya refleks, ya,
Kalau Anda punya keahlian tertentu, mungkin Anda ya, adalah instruktur yoga, Anda instruktur pelangsingan tubuh, atau Anda adalah uh, trainer untuk lari cepat, ya, atau lari maraton, ya, Anda mungkin trainer untuk pilates, atau Anda punya pengalaman diet keto, ya, yang pernah Anda alami sendiri, Anda merasakannya, kemudian Anda bisa mengajarkannya, itu akan jauh lebih simpel karena sudah pernah Anda alami, ya, lebih sederhana. Kemudian juga tidak ribet, ya, tidak ribet. Seperti saya tadi bilang, ya, kalau Anda punya restoran, pengen bisnis restoran, harus menyiapkan mungkin piringnya, sendoknya, ya, alat-alat dapurnya, alat-alat masaknya, banyak perintilan-perintilannya. Ya, kalau Anda ingin punya bengkel juga begitu, ya, harus toolsnya, tempatnya, kebersihannya, ya. Nah, kalau Anda menjual pengalaman Anda, menjual cerita Anda, itu akan lebih simpel, ya. Contoh, kalau Anda punya pengalaman mendirikan bengkel yang sukses, kenapa enggak Anda membuat program pelatihan bagaimana mensukseskan bisnis bengkel? Yang Anda jual pengalaman Anda. Nah, yang Anda jual adalah kisah hidup Anda memiliki bengkel sampai sukses. Anda mentrainingkan, Anda menjadi coachnya khusus untuk bengkel. Itu sangat niche. Dan itu jadinya tidak ribet. Ya, kalau Anda sudah punya kesuksesan di situ. Atau Anda sudah punya restoran yang sudah sukses. Walaupun belum besar, ya, walaupun belum banyak cabang, Anda bisa meleverage-nya, Anda bisa me-upsell-nya dengan cara berbagi pengalaman, menjual training. Ini bisa Anda lakukan dan itu lebih simple. Ya, apalagi kalau Anda bisa membuat ini ke dalam bisnis online. Sekarang ini bisnis online itu sangat-sangat potensinya sangat besar sekali. Ya, banyak orang menjual training bisa mendapatkan, ya, jutaan US dollar. Ada yang 10 juta US dollar, ada yang 20 juta US dollar, ya. Bahkan ada seorang wanita dari Kanada, itu dulunya karyawan, sekarang bisa menjual training, dalam 5 tahun dia bisa mendapatkan penghasilan 20 juta US dollar. Berapa? 20 juta US dollar, 300 miliar. Tidak kaleng-kaleng, teman-teman. Tidak sedikit, ya. Karena dijual secara online. Nah, ini yang saya sebut dengan alasan berikutnya, yaitu alasan yang berpotensi besar. Potensinya sangat besar. Ya. Bahkan bisnis online ini itu pangsa pasarnya di seluruh dunia itu mencapai hampir 500 miliar US dollar. Ya. Makanya jangan lewatkan, ini potensinya sangat besar. Sudah banyak orang membuktikan dengan menjual pengalaman, menjual training, ya, mengcoaching, menjadi konsultan online, itu bisa menghasilkan jutaan US dollar. Ya. Puluhan miliar rupiah kalau dalam rupiah. Dalam waktu tidak begitu lama. Ya, tadi contohnya, ya, 5 tahun bisa dapat 20 juta US dollar hanya dengan menjual training online. Ya. Dan long lasting. Kalau Anda menjual online, Anda taruh sistem training Anda, sistem Anda punya sistem learning yang Anda miliki sendiri, yang kemudian Anda operasikan sendiri dari modul-modul training Anda sendiri, ya, Anda bisa mendapatkan passive income dari situ selama server yang mengoperasikan training-training Anda yang online itu masih bisa diakses oleh banyak orang. Nah, semakin lama coverage atau jangkauan online, ya, jangkauan orang mendapatkan
layanan internet ini semakin lama semakin luas, sehingga pangsa pasarnya juga semakin lama semakin besar. Nah, inilah alasan-alasannya mengapa saya merekomendasikan Anda untuk menjual cerita Anda dan pengalaman Anda. Nah, kemudian, teman-teman, cerita dan pengalaman seperti apa yang bisa laku, bahkan laku keras? Kalau Anda ingin memulai tapi masih bingung, cerita seperti apa sih? Pengalaman seperti apa yang laku dan laku keras? Ya. Yang pertama adalah cerita atau informasi atau pelatihan atau training, pengetahuan yang atau pengalaman yang transformatif. Yang bisa mentransformasi menjadi keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, baik diri Anda maupun yang trainee Anda, maupun peserta-peserta training Anda. Itu yang pertama, itu yang laku. Ya, buatlah simple, yang langsung to the point. Training Anda, itu informasi Anda, atau pengalaman Anda, itu bisa mentransformasi seperti apa. Itu yang sangat dicari orang. Kemudian yang kedua adalah yang solutif, yang solving problem tertentu. Nah, ini akan menjadi unik. Kalau Anda punya pengalaman yang solving problem tertentu, walaupun itu menurut Anda topiknya tidak terlalu luas, itu justru yang dicari orang. Yang simple tapi langsung menghasilkan dengan cepat. Solving a problem. Menyelesaikan satu masalah. Nah, nanti saya akan berikan caranya bagaimana Anda men-narrow down atau mempersempit topik Anda sehingga menjadi topik yang minimum, yang merupakan niche produk Anda, yang unik, yang susah di copy paste atau ditiru oleh orang lain sehingga Anda tidak memiliki banyak kompetitor di situ. Ya. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah skill, pengalaman yang menjadikan Anda itu memiliki skill yang Anda itu menjadi master di situ, yang great at. Anda sudah menjadi master, Anda hebat di bidang yang akan Anda jual ini, yang merupakan Anda itu expertnya, Anda itu masternya. Ini akan membuat Anda sulit untuk ditiru. Ya, sehingga Anda akan dicari banyak orang, dan kompetitor Anda tidak banyak. Kemudian berikutnya adalah pengalaman yang merupakan keahlian Anda, merupakan karir Anda. Nah, ini yang saya lakukan. Saya memiliki karir sebagai seorang karyawan, sebagai seorang leader di perusahaan multinasional company. Itu yang pengalaman-pengalaman itu yang saya jual, plus saya sekarang menjual ya, apa yang mentransformasi saya. Ya, saya menjual kursus-kursus bagaimana memiliki bisnis untuk menjual knowledge, menjual story, menjual informasi, dan juga menjual pengalaman. Nah, itu saya sekarang berbisnis di situ. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman, produk Anda, program Anda ini kemungkinan besar akan ada pesaingnya. Mungkin bisa banyak, mungkin bisa sedikit. Kalau Anda ingin menang bersaing dengan kompetitor-kompetitor Anda di bidang topik Anda atau expertise Anda, temukan keunikan dan differentiation-nya apa. Nah, di video-video selanjutnya akan saya detailkan bagaimana Anda bisa memiliki produk atau program yang unik, yang berbeda dengan orang lain. Ya. Dan juga saya punya materi bagaimana Anda memiliki produk yang blockbuster, produk yang bisa mendobrak kebuntuan market. Nah, itu akan saya bagikan di video-video saya selanjutnya. Ya. Tapi saat ini mari kita lanjutkan terlebih dulu dengan topik yang sekarang. Ya. Buatlah produk Anda itu susah untuk di-copy.
Ini yang akan menjadi laku keras. Karena di dunia digital, di dunia internet, itu sangat-sangat mudah sekali untuk copy paste, untuk ditiru, untuk diduplikasi, untuk diimitasi. Nah, supaya produk Anda tidak bisa ditiru, supaya produk Anda tidak mudah diimitasi dan diduplikasi, Anda harus punya sistem yang bisa memastikan bahwa produk digital Anda, ya, produk online Anda itu tidak bisa di-copy, susah ditiru, sulit diimitasi. Ya, nah ini ciri-cirinya atau produk-produk pengalaman atau cerita yang laku keras, yang dicari orang untuk diterapkan. Nah, itulah teman-teman mengenai cerita dan pengalaman seperti apa yang laku keras, yang dicari banyak orang. Sudah saya sharingkan kepada Anda. Silakan Anda buat, Anda coba. Ya, mari kita lanjutkan. Masih ada beberapa materi lagi yang menarik, ya, yaitu mengenai kesalahan-kesalahan menjual cerita dan pengalaman itu apa saja, supaya Anda tidak membuat kesalahan ini. Ya. Ada 5 paling tidak yang saya observasi. Yang pertama adalah banyak orang tidak tahu memulai dari mana. Ya, nanti akan saya berikan tipsnya bagaimana cara memulai. Dari mana memulai untuk menjadi seorang storypreneur. Ya. Yang kedua adalah tidak bisa membuat materinya. Tahu, saya akan memulai dari sini, dari expertise saya yang ini, dari topik yang ini. Tetapi bagaimana membuat materinya, saya tidak tahu. Baik itu materi trainingnya atau materi menjualnya. Misalnya, Anda mau mengadakan webinar. Tidak tahu apa yang harus dipresentkan di webinar itu supaya orang tertarik. Ya, nanti saya akan berikan tipsnya bagaimana struktur-struktur ya, membuat materi, baik itu training maupun webinar. Yang ketiga, ya, kesalahan yang ketiga adalah bisa membuat materi namun ketika diajarkan kepada orang lain tidak mudah mengerti, tidak mudah menangkapnya, melainkan malah dia tambah bingung. Ya. Nah, saya akan berikan tipsnya juga, solusinya bagaimana, ya. Setelah slide-slide, setelah penjelasan selanjutnya. Kemudian yang keempat, kesalahan yang keempat, sudah tahu mulai dari mana, kemudian sudah bisa membuat materinya, kemudian tidak bisa menjualnya. Bagaimana menjualnya? Bagaimana menjual cerita atau pengalaman dalam bentuk training, ya, konsultan, dalam bentuk coaching, ya, baik offline maupun online. Nah, saya akan berikan tipsnya. Kemudian yang kelima adalah setelah itu stuck di situ saja, tidak bisa scale up. Ya, penghasilannya ya cukup hanya untuk bisa habis bulanan aja atau lebih dikit, tidak bisa yang lebih banyak lagi. Ya, ini yang kesalahan-kesalahan yang umum sehingga akhirnya ya timbul kebosanan ya karena stuck hanya segitu-segitu saja, tidak ada pembaruan, tidak ada novelty ya mengenai produknya, programnya, tidak bisa di scale up, nggak ada upsell, nggak ada cross sell, nggak ada bump sell. Nah, itu yang sering terjadi kesalahan yang pernah dilakukan seorang storypreneur sehingga mereka berhenti dan akhirnya gagal atau jatuh. Oke, nah apa solusi dari kesalahan-kesalahan ini? Teman-teman, saya akan membagikan tips-tipsnya, solusi-solusinya. Yang pertama, permasalahan yang pertama, tidak tahu mulai dari mana. Bingung mau mulai dari mana. Pengalaman saya, ya, bagaimana kita bisa menentukan mau mulai dari mana? Saya memiliki tools. Toolsnya seperti ini.
mulailah dari membuat daftar pengalaman Anda. Ya, tulislah semua pengalaman Anda. Ya, jangan dijudge, ya, jangan dihakimi dulu. Tuliskan semua pengalaman yang menurut Anda transformatif, ya, yang menurut Anda expert, yang menurut Anda itu hebat di situ, ya. Kalau Anda belum tahu hebat atau tidak, tuliskan aja dulu semua. Buat listnya sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian setelah Anda selesai dan sudah nggak ada list lagi, kemudian Anda berikan skor dengan dua penilaian ini. Yang pertama adalah penilaian mengenai tingkat kedalaman atau pengalaman mana yang menurut Anda paling hebat di situ. Misalnya Anda punya 15 list gitu ya, Anda berikan skor. List yang nomor 1 sampai ke 15, Anda berikan skor. Skornya 1 sampai 5. Ya. Nilai 1 itu menurut Anda adalah Anda paling tidak expert lah, tidak master. Yang 5 menurut Anda yang paling hebat di situ. Atau Anda master banget di situ ya, yang 5. Jadi ke 15 list ini Anda berikan angka itu. Ya, skor itu. Ya. Skor itu kita sebut saja skor grid 8. Anda hebat, skor Anda paling hebat di mana? Grid 8. Kita singkat dengan G. Kemudian di sebelahnya Anda memberikan skor dari hal tentang tingkat dampak bagi Anda sendiri atau orang lain. Dampak apa? Dampak transformatif tadi. Ya, apakah keahlian Anda yang Anda list tadi, pengalaman yang Anda sudah buat daftarnya tadi, itu memberikan dampak besar yang transformatif, mengubah seseorang, ya, dari yang sibuk sekali tapi tidak terlalu banyak uang dan masa depan tidak terlalu bagus, menjadi orang yang memiliki banyak waktu, kemudian juga memiliki potensi uang yang besar dan bisa scale up. Nah, itu transformatif, kekuatan transformatif. Contohnya, Anda juga kasihkan skor 1 sampai 5. Nah, ini kita singkat dengan T karena tingkat dampaknya. Kemudian nilai G tadi, nilai grid add, Anda grid add di mana, dikalikan dengan nilai T, ya, tingkat dampak ini, mana yang paling besar? Yang paling besar, kalau misalnya itu tadi nilainya 5 dan 5, ya, G-nya 5, grid add-nya 5, kemudian tingkat dampaknya itu 5 juga, berarti nilai totalnya adalah 25. Nah, Anda ranking yang nilainya paling besar, itu yang paling atas, Anda rankingkan 1, kemudian yang kedua, dan seterusnya sampai ranking 15. Nah, sering sekali yang terjadi adalah nilai total G dikali T ini nilainya sama. Ya, nilainya sama. Nah, kalau nilainya sama, Anda pilih nilai G yang lebih tinggi. Anda grid add itu Anda nilai yang paling tinggi, kemudian Anda itu menjadi ranking yang lebih tinggi. Ya, jadi misalnya begini, expertise A itu Anda nilainya misalnya 5 di G-nya, T-nya 4. Kemudian expertise B nilainya G-nya 4, kemudian dampaknya atau T-nya, tingkat dampaknya itu 5. Ya. Total dua-duanya itu nilainya 20. Nah, bagaimana memprioritaskan? Anda kembali lagi yang G ya. Kolom yang G itu yang lebih tinggi yang mana? Itu yang seharusnya akan menjadi pilihan Anda untuk memulai menjadikan produk atau program Anda. Oke, sudah jelas? Kemudian, masalah berikutnya, tidak bisa membuat materinya. Ya. Sekaligus tidak bisa membuat struktur yang menarik. Nah, untuk memudahkan dan menyederhanakan, ya, pakailah struktur ini. Sebenarnya ada banyak struktur yang saya miliki, ya, tapi saya akan memperkenalkan struktur yang paling mudah dan paling powerful,
Inilah cara kerja pikiran bawah sadar setiap orang yang mendengarkan Anda itu pasti akan menanyakan mengapa, why, ya, why saya harus mendengarkan Anda. Itu yang harus Anda jawab. Di dalam struktur materi Anda, struktur webinar Anda, ya. Kalau struktur training Anda buat mengapa, ya, kok Anda harus ngikut training saya. Nah, di why ini, ya, setelah to why baru how. Bagaimana caranya, step-stepnya, apa saja produk Anda itu bisa mentransformasi orang dengan step seperti apa. Ya. Anda gambarkan hasil akhir dari training Anda atau pengalaman Anda itu, hasil akhirnya apa. Kemudian, bagaimana Anda dengan training Anda itu bisa mencapai hasil akhir itu, journey-nya, ya, kendaraannya mencapai hasil akhir itu Anda jelaskan dalam how, dalam step-step yang jelas, ada milestone-milestone yang jelas. Nah, itu materi Anda. Yang ketiga adalah what. Jadi why, how, dan what. Why-nya, teman-teman, Anda bisa memulai dengan authority. Authority itu bisa statistik, bisa fakta. Ya, Anda cari fakta-faktanya, ya, yang kuantitatif, misalnya persentase, ya, statistik secara persentase. Misalnya saya menjual training leadership, ya. Kemudian saya mencari data-datanya bahwa ada statistik bahwa kegagalan sebuah bisnis, kegagalan sebuah organisasi itu statistiknya adalah ada sekian persen itu karena kontribusi dari leadership yang jelek. Nah, seperti itu akan sangat powerful Anda untuk ini kan di awal. Ya, Anda presentasikan di awal karena itu menjawab why. Kemudian statistik-statistik yang lain. Kalau Anda ingin menjual misalnya program untuk releasing stress, ya, relieving stress. Anda cari statistik mengenai berapa persen sih misalnya generasi X itu stres pada usia 65 tahun. Generasi Y, ada itu data seperti itu. Anda tampilkan terlebih dulu generasi milenial itu akan stres pada saat umur 65 tahun itu 65%, teman-teman. Ya, saya punya statistik mengenai ini orang yang stres, ya. Generasi baby boomers itu pada saat umur 65 tahun itu hanya 25% yang stres. Generasi X, ya, atau generasi kolonial itu pada saat mereka umur 65 tahun itu kurang lebih antara ya 45 sampai 65% yang stres. Kalau generasi milenial, ya, pada saat mereka umur 65%, maaf, pada saat mereka umur 65 tahun adalah 65% yang stres. Ya, jadi saya ulangi, generasi baby boomers, ya, itu pada saat umur 65 tahun mereka hanya 25% yang stres. Kemudian generasi X pada saat mereka umur 65 tahun hanya kurang lebih 35 sampai 25% yang stres. Kemudian generasi milenial itu adalah 35 sampai 65% yang stres. Nah, ini Anda tampilkan dulu why-nya ini dari statistik dan fakta. Itu orang akan kemudian nyadar, aware bahwa apa yang Anda trainingkan itu sesuatu yang penting. Kemudian juga bahwa 75 sampai 90% kunjungan orang ke dokter itu karena stres. Nah, ini angka-angka fakta ini merupakan penelitian Anda bisa tampilkan untuk mempengaruhi why, untuk menjawab why-nya mengapa kok orang perlu training atau perlu merilis stresnya. Kemudian why juga akan Anda bisa menampilkan kondisi sebelum dan kondisi sesudah dari orang yang mengikut program Anda, ya, mengikut advice Anda, mengikuti informasi yang Anda berikan yang transformatif tadi. Sebelum dan sesudah Anda berikan gambaran, Anda bisa sertakan dengan gambar atau bisa dengan kalimat antara sebelum dan sesudah. Kemudian Anda tambahkan dengan misalnya 7 alasan mengapa kok Anda harus secepatnya releasing stress, atau mengapa
7 alasan, 9 alasan, atau 5 alasan Anda harus bisa leading self. Nah, itu Anda tambahkan di why. Ya, kemudian how-nya adalah step 1, step 2, step 3, step 4 untuk tadi menjadi seorang leader yang baik atau untuk releasing stress contohnya. Kemudian what, baru apa saja yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan step-step itu tadi. Ya, misalnya harus berlatih ini atau berlatih itu, harus pakai form ini, pakai form itu. Nah, itu di what-nya. Nah, kemudian ada beberapa struktur yang lain sesuai dengan kebutuhan, ya, tetapi tidak bisa saya semua sharingkan di sini. Nanti saya akan buatkan video lagi yang lain mengenai struktur yang lain, ya, yang mungkin lebih lengkap, ya, dan lebih komprehensif. Ya. Inilah struktur yang sangat mudah diikuti dan sangat mudah untuk diterima, ya, dicerna, karena struktur ini sesuai dengan pola pikir bawah sadar manusia. Oke, jadi ini solusi buat Anda yang tidak bisa membuat materi. Kemudian berikutnya, bisa membuat materi namun membingungkan. Oke, kalau Anda masih belum bisa membuat why, how, dan what tadi, ya, apakah ada yang lebih simpel lagi dari itu? Nah, ada teman-teman. Dan ini akan lebih mudah untuk diterima. Tidak membingungkan. Ya. Anda cukup, ya, menginformasikan taktik Anda, bagaimana cara, misalnya, ya. Kemudian transformasi itu, ya. Taktik bagaimana cara menjaga kebugaran. Ya. Apa saja? Step 1, step 2, step 3, ya, kebiasaan 1, kebiasaan 2, kebiasaan 3. Nah, cukup dengan informasi itu dulu. Ya. Yang kira-kira kalau orang itu mempraktekkan, satu, tidak sulit. Ya. Yang kedua, bisa mendapatkan hasil yang cepat. Walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi ada perubahan. Nah, ini tipsnya. Ya, berikan suatu taktik yang simple, yang doable, ya, tapi ada hasilnya. Walaupun hasilnya bukan hasil yang besar, tapi hasil yang berbeda. Orang akan timbul semangat, timbul merasa ada hasil mengikuti saran Anda. Ya, buatlah yang simple berupa taktik yang to the point, ya, stepwise, jelas stepnya, kemudian mudah untuk dipraktekkan, kemudian kalau dipraktekkan ada hasil yang cepat, ya, walaupun hasilnya itu tidak harus selalu yang besar. Nah, ini adalah mengenai materi yang tidak membingungkan untuk Anda ajarkan kepada audiens Anda, ya. Buatlah ini, kemudian Anda bisa cobakan kepada orang, kepada mungkin keluarga Anda dulu, kemudian mintalah feedback. Apakah penjelasan Anda, taktik Anda yang Anda bagikan, stepnya, itu mudah untuk dipahami dan juga dipraktekkan. Dan membawa hasil, ya, yang cepat. Ya, ada perubahan paling tidak. Oke, kemudian masalah selanjutnya adalah tidak bisa menjualnya. Ya. Nah, ini yang teman-teman, saya saat ini lagi menulis buku mengenai ini, bagaimana menjual online, ya, bisnis, terutama bisnis yang storypreneur ini. Bisnis yang menjual pengalaman, menjual kebiasaan, ya, menjual informasi, menjual cerita, menjual pengetahuan. Nah, saya menulis buku, ya, mungkin judulnya yang saya inginkan adalah Online Business Golden Book, ya. Ini bukunya sedang saya finalisasi. Nah, tipsnya teman-teman, bagaimana Anda bisa menjual pengalaman Anda? Yang pertama adalah gunakan sosial media yang mungkin sosial media ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya. Sosial media yang saya rekomendasikan Anda buat grup, ya, grup. Ya. Membuat grup tentang topik yang ingin Anda jual. Ya. Membuat grup di Facebook, ya,
tentang topik yang ingin Anda jual. Kemudian juga Anda bisa join ke grup-grup yang membicarakan atau grup-grup tentang topik yang akan Anda jual. Anda join ke sana, Anda aktif di sana, Anda berbagi, menjawab pertanyaan-pertanyaan di grup itu yang ditanyakan oleh members dari grup itu sebisa Anda, ya. Anda menawarkan solusi, Anda menawarkan materi Anda, ya, dengan gratis, dengan giving, ya. Jadi give and give dulu. Sehingga Anda bisa mendapatkan kepercayaan, Anda bisa mendapatkan reputasi baik, credibility mulai Anda bangun. Setelah itu Anda bisa mengundang mereka untuk join ke grup Anda. Ya, selalulah memberikan nilai tambah di grup Anda, memberikan informasi, pengetahuan, pengalaman yang betul-betul bermanfaat dan Anda berikan gratis, giving dulu. Hanya mungkin 20% terakhir yang Anda bisa jual dan monetize. 80% silakan Anda berikan secara free, secara gratis. Itu pun nanti hasilnya sudah lebih dari cukup, ya. Anda bisa membangun kepercayaan dari sana, dari grup-grup Facebook ini, baik grup orang lain yang Anda ikuti maupun Anda membuat grup Anda sendiri yang sesuai dengan topik yang Anda jual. Nah, setelah itu baru dari grup-grup itu yang percaya kepada Anda, member-member yang percaya pada Anda mulai bisa tawarkan yang berbayar. Nah, yang betul-betul esensial. Nah, dengan demikian Anda bisa menjual, ya, dengan membangun suatu tribe, membangun suatu community dari Facebook Group. Nah, kemudian setelah Anda bisa menjual sesuatu yang ini, ya, yang minim, ya, yang merupakan minimum viable product, kemudian saatnya Anda bisa level up. Ya. Cara bisa Anda level up tentunya pertama adalah membreakdown dan temukan produk Anda yang minimal, ya, yang bisa Anda jual untuk pertama kalinya. Ya. Jangan langsung menjual sesuatu yang banyak, kompleks, lengkap gitu ya. Itu kesalahan. Pada umumnya orang menjual dikiranya yang lengkap, yang banyak gitu ya, yang semuanya ada itu akan lebih laku. Ternyata tidak. Dari pengalaman saya teman-teman ya. Jadi Anda harus menyasar yang niche, ya, niche market yang minimum tetapi powerful. Ini yang disebut dengan blockbuster product. Di video selanjutnya nanti saya akan kupas bagaimana membuat blockbuster product ini. Minimum produk tetapi maksimum power, ya. Nah, kemudian dari minimum produk yang sudah Anda temukan, Anda harus membuat prototipenya. Anda harus membuat versi yang mungkin 20%, 30% Anda berikan sebagai prototype supaya orang bisa mencoba, ya. Anda berikan free training gitu ya. Kemudian Anda minta feedback seperti apa, feedback mereka, kesulitan-kesulitan mereka, mereka punya saran seperti apa. Nah, kemudian setelah itu Anda fine tune produk Anda, ya. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman, supaya Anda bisa level up, jangan Anda memproduksi dulu, jangan Anda merekam dulu. Atau jangan Anda menulis ebook kalau Anda ingin menjual ebook. Atau jangan merekam training dulu sebelum kalau Anda ingin menjual training. Jangan Anda membuat materi dulu sebelum Anda jual dulu. Ya, jadi Anda harus jual dulu. Setelah kita menjual, kita akan mendapatkan feedback laku nggak produk kita ini. Ya, banyak sekali kesalahan bahwa orang sudah membuat training yang online, sudah rekaman, sudah membayar banyak ahli-ahli untuk take video, ya, kemudian editing video, ya, kemudian juga mendesain video, background, ya, lighting segala macam sudah bayar begitu mahal dan trainingnya berjilid-jilid, berseri-seri sampai ratusan video. Ternyata begitu dipasarkan itu tidak menjual, akhirnya rugi. Nah, ini jangan terjadi pada Anda. Anda harus jual dulu. Baru kemudian
Anda buat. Ya, jadi pre-sales dulu, teman-teman. Setelah itu laku, baru Anda buat. Nah, apa jadinya kalau pre-sales kemudian nggak laku? Ya udah, Anda tidak usah susah-susah untuk membuat. Anda harus pivot namanya, ya. Anda harus membuat produk baru atau paling tidak menyempurnakannya atau menambahnya, memodifikasinya, kemudian Anda tawarkan ulang. Baru setelah itu nanti kalau sudah banyak yang membeli, yang berminat, Anda buat. Sehingga Anda akan efisien dan efektif. Oke? Nah, itu cara-cara level up. Nah, itu tadi teman-teman solusi dari permasalahan-permasalahan atau mistik-mistik yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada umumnya dalam menjual story dan juga pengalaman. Ya, kesalahan-kesalahan itu sudah saya berikan tips-tips solusinya. Nah, sekarang saya tambahkan dengan kunci suksesnya apa? Ya. Kunci suksesnya karena Anda menjual knowledge, menjual informasi, menjual pengalaman Anda, ya, menjual mengenai cerita, akan lebih powerful dan meyakinkan kalau Anda memiliki bank knowledge, ya, memiliki bank knowledge tentang pengalaman Anda, seputar pengalaman Anda yang deep, yang detail, yang dalam, sehingga itu tadi Anda tidak mudah untuk di-copy. Kalau Anda punya pengetahuan yang dalam, pengetahuan yang betul-betul detail, sehingga hanya Anda yang bisa mencapai level kedalaman atau level detail di produk yang Anda jual, maka orang akan mencari Anda. Anda tidak usah terlalu buang banyak usaha untuk menjualnya, orang sudah berdatangan. Ya. Akan lebih baik deep detail daripada banyak dan melebar. Ya, kesalahan banyak orang itu berpikir yang lengkap itu yang akan dicari orang gitu ya. Yes, mungkin, tapi hanya sementara. Orang setelah membeli itu perlu suatu pembaruan, perlu sesuatu yang baru lagi, perlu sesuatu yang lebih lagi, perlu yang sesuatu yang detail lagi, yang lebih dalam lagi. Selalu begitu. Kalau Anda melebar dan tidak detail, orang membeli sekali, kemudian kalau dia ingin sesuatu yang baru atau novelty, sesuatu yang novelty, Anda sudah nggak punya upsell-nya, nggak punya premium tipe dari produk Anda. Tapi kalau Anda punya pengetahuan yang detail, pengalaman yang detail, database yang detail, yang kemudian Anda bisa ramu dan integrasikan di dalam pikiran Anda, kemudian Anda bisa tuangkan dalam bentuk pengajaran, training, ya, atau e-book atau buku. Ya. Kemudian Anda bisa scaling. Setelah orang membeli ini, kemudian Anda tawarkan berikutnya yang ini, atau dia mencari yang lebih detail lagi, Anda punya. Ya, kemudian setelah dia membeli itu, dia ingin punya yang lebih advance lagi, Anda punya yang lebih premium lagi. Nah, dengan demikian Anda akan jauh lebih long lasting dan jauh akan lebih banyak ya orang yang percaya kepada Anda, dan kemudian orang itu akan mencari Anda dan merekomendasikan kepada teman-temannya bahwa Anda lah yang paling expert di topik tertentu yang Anda jual. Nah, ini kunci-kunci suksesnya, teman-teman. Ya. Nah, tibalah di akhir dari video ini, teman-teman, saya akan merangkum apa yang sudah kita bicarakan, ya, secara singkat saja. Yang pertama, untuk Anda bisa menjual story, menjual informasi atau pengalaman, ya, atau knowledge, pengetahuan, Anda harus memiliki produk atau program yang minimal dulu, ya. Jadikan itu prototype. Jangan menjual langsung yang besar dan banyak. Jualah yang paling minim dulu, ini yang disebut dengan minimum viable product. Anda memiliki produk minimal, tetapi punya power yang maksimal. Kemudian yang kedua, jangan lupa teman-teman Anda membuat prototipenya dan mulai menjualnya. Ya, buatlah prototipe dan menjualnya. Jangan membuat semuanya dan merekam semuanya atau menulis semuanya kalau itu e-book atau buku. Setelah selesai baru Anda menjual. Atau setelah selesai rekaman semua lengkap baru Anda menjual. Nanti kalau nggak laku, Anda sudah rugi. Rugi waktu, rugi usaha, dan mungkin rugi uang. Ya, jadi adalah Anda membuat prototipenya, sampai prototipenya sudah jadi, Anda bisa start menjualnya dulu. Setelah itu baru Anda, setelah laku, Anda buat full produknya atau full rekamannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, adalah Anda harus mendetailkan dan menguasai.
buat orang percaya ya, bahwa Anda adalah expertnya di bidang tersebut, di bidang topik yang Anda ingin jual tersebut. Ya. Paling tidak Anda harus memberikan kesan dan persepsi bahwa Anda memiliki pengalaman nyata di produk atau topik yang Anda jual. Inilah rangkumannya dari video saya, teman-teman. Selamat mencerna, selamat mencoba dari pengalaman saya yang bisa akhirnya menjadi mata pencaharian saya sampai saat ini, dan saya enjoy dengan saya menjadi lebih segar, ya lebih sehat, ya. Dan saya harap teman-teman juga bisa menemukan suatu mata pencaharian yang tidak membuat Anda stres, Anda enjoy, dan Anda sekaligus bisa berbagi dan menolong orang mentransformasi orang lain. Nah, jika video ini bermanfaat buat Anda semua, teman-teman, ya, sharingkan kepada yang lain. Anda bisa subscribe untuk bisa mendapatkan video-video yang selanjutnya. Juga silakan komen kalau ada komentar atau pertanyaan. Ya, mungkin di video selanjutnya sebaiknya membahas tentang apa dari storypreneur, kalau Anda ingin menjadi storypreneur seperti saya, ya, dan juga tekan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi manakala saya mengupload video saya yang baru. Oke teman-teman, salam sehat dan sukses selalu. Sampai ketemu di puncak kesuksesan kita masing-masing. Sampai jumpa.